Shalom jemaat BCS yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita sama-sama menghadiri kembali ibadah pada hari Minggu ini. Masuk ke Minggu Advent yang kedua, mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita, diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah yang lahir, Allah yang hadir di tengah-tengah setiap kita. Turunlah kiranya ke atas setiap kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Satu nats Alkitab dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 25 dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Great is thy faithfulness. Turning with thee.
Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau telah mengantar kami datang di rumah Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan, baik maupun yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu menyertai setiap kita, di mana hati kami datang berbakti kepadamu untuk memuji-muji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan dapat tertanam dalam hati, dapat bertumbuh dan berbuah untuk dunia yang jahat ini. Baiklah, setiap kita dapat menjadikan pancaran sinar kemuliaan Tuhan melalui kesaksian kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kebaktian pada pagi hari ini. Engkau kiranya sertai bimbing dari awal hingga akhirnya. Baik anak-anakmu yang melayani Tuhan melalui musik, melalui firman Tuhan yang dibagikan, dan juga untuk pelayanan yang ada di Asyar juga semuanya. Anak-anakmu yang melayani sound system semuanya. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan selalu membimbing setiap anak-anaknya. Juga jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan sertai, Tuhan bimbing, dan Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga yang bersandar kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mencintai-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu berserah kepada Tuhan segala pergumulan, sakit penyakit, permasalahan, tekanan dalam kehidupan. Baiklah, kita semua serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan Allah segala alam semesta yang menguasai bumi dan langit adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak tinggal diam di saat anak-anak Tuhan berseru. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebaktian-kebaktian yang diadakan di seluruh muka bumi. Kiranya di mana anak-anak-Mu berseru dan memuji-muji nama Tuhan, puji-pujian itu bisa sampai ke langit, memuliakan nama Tuhan, kebesaran nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Juga kami tak lupa berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam masa penganiayaan. Kita tidak tahu di mana, tapi kami yakin dan percaya ada anak-anak Tuhan yang begitu menderita, dianiaya oleh karena iman Kristen mereka. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa, beri mereka kekuatan, sehingga mereka tidak tergoyahkan iman mereka. Mereka tetap berseru pada Tuhan, mereka tetap memberikan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami yang seringkali mendukakan hati Tuhan, kami yang seringkali membuat Tuhan kecewa. Ampunilah kami ya Tuhan, segala dosa-dosa kami. Pakai setiap kami Tuhan, menjadikan saluran berkat bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah melalui online. Senang kiranya kita dapat bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berbakti kepada Tuhan, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, kita akan memuji dengan penuh sukacita, karena segala yang bernafas selalu memuji Tuhan. Ya, denganmu Tuhan. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Katakan bahwa Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tutur langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
kesetiaan-Mu memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, amin. Karena kita patut bersyukur pada Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang melimpah di atas kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Agar kita tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah batu karang yang teguh, benteng dan perisaiku. Amin. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bermulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan, Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Penjuru dari mula keselamatanku, Yang menang kalahkan maut.
Kita tepuk tangan lebih keras lagi. Kita pujikan dengan penuh sukacita oleh Allah karena pengucapan syukur kita. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu bertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Baiklah, bersama dengan segala jemaat di seluruh muka bumi dan dari segala abad, kita akan mengaku pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Di dalam Mazmur 46 ayat 9 sampai 12 dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku,
bersamamu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Kau bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. mengalir kuasa, mengalir kuasa, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kehadiran Tuhan di setiap kami, di sekitar kami, membawakan damai sejahtera, membawakan pemulihan bagi setiap hati yang terluka. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kehadiran Tuhan itu adalah satu kabar sukacita yang patut kami rayakan dan patut kami ingat. Pimpinlah setiap kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, maupun setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang boleh diberitakan, boleh sungguh menjadi satu kabar sukacita bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan masih dengan Advent yang kedua ya. Kita masih akan membahas tentang tema-tema Natal ya. Hari ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu tentang kabar sukacita ya, kabar sukacita. Mari sebelumnya kita buka dari Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 45. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-45, saya minta kita semua bisa sama-sama buka ya. Kita nggak akan baca semua, tapi beberapa ayat yang akan saya bacakan ya. Ayat 13, lalu ayat 24 sampai ayat 38 ya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berita baik atau buruk ya. Oke. Lukas pasal 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
Kita loncat ayat 24 sampai ayat yang ke-38. Ya. Berapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Lalu dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Lalu jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, saudara, ada seorang apologet gitu ya yang cukup terkenal beberapa tahun lalu ya. Namanya itu adalah Nabil Qureshi ya, boleh ditampilkan slide-nya. Nabil Qureshi ya. Jadi saudara, siapa orang ini ya? Mungkin penggemar apologetika tuh bakal seneng kali ya, bakal langsung, "Oh, kayaknya pernah dengar namanya ya." Siapakah dia? Saudara, dia itu adalah seorang pemuda ya. Latar belakangnya itu keluarga muslim yang sangat taat beribadah. Ya. Jadi ini adalah pemuda yang lahir di keluarga muslim yang taat beribadah. Setiap hal, saudara, peraturan ya dilakukannya dengan taat dan tanpa cela. Ya, saya bisa katakan demikian ya. Dilakukan dengan taat dan tanpa cela. Apa aja itu? Saudara, bagi saudara-saudara kita yang muslim, mereka tuh kan melakukan sholat dan doa itu sehari berapa kali? 5 kali ya. Kita nggak tahu ya. Setiap hal dilakukan dengan taat dan tanpa cela. Salat dan doa-doa. Sembayang itu 5 kali sehari, dia selalu akan lakukan itu ya. Jam-jam waktu itu dia benar-benar nggak pernah bolong dan dia lakuin hal itu ya. Bangun pagi mengucapkan doa pagi ya, tepat setelah dia membuka mata. Ya. Kalau pergi ke kamar mandi, ini saya cari-cari tahu ya ternyata ya. Kalau pergi ke kamar mandi ternyata ada doa yang harus dikatakan gitu ya sebelum misalnya dia mencuci tangan. Dia lakukan itu, semua peraturan-peraturan itu dari hal yang wajib itu ya, yang sholat sampai yang peraturan-peraturan seperti ini. Kalau misalnya ada doa yang harus dibaca sebelum dan setelah membaca Al-Quran setiap hari, dia baca juga gitu ya. Jadi saudara, ini adalah orang yang dididik dengan baik oleh keluarganya. Dan dia tumbuh menjadi pemuda juga yang baik gitu ya. Yang benar-benar taat beribadah. Pergi ke sekolah setelah doa pagi, sorenya pulang doa lagi gitu ya. Wah, seneng ya kalau punya menantu kayak gini gitu ya. Dan dia sendiri saya pikir ya, kalau ciri-ciri kayak begini, dia ini adalah seorang anak yang diharapkan gitu ya. Seorang anak muslim ya, seorang anak yang soleh yang diharapkan oleh orang tuanya ya.
Dan saudara, ternyata latar belakang keluarganya pun nggak main-main ya. Dia berasal dari keluarga yang keturunan pendakwah gitu ya. Keturunan pendakwah yang dihormati di daerah dia saat itu. Jadi saudara, menariknya bagi dia ya, dia taat segala macam itu peraturan-peraturan dan juga ketetapan yang diharuskan, kewajiban yang diharuskan. Bagi si Nabil ini, Islam bagi dia bukan lagi sekedar agama. Ya. Bukan cuman ngomong tentang kepercayaan, bukan. Tapi bagi si Nabil ini, Islam itu adalah sebuah jalan hidup. Ya. Wah. Makanya kenapa dia ngelakuin semuanya itu dengan berusaha dengan perfect gitu ya. Dia melihat Islam itu sebagai sebuah jalan hidup dan alasan dari keberadaannya. Saudara, ketika dia masuk ke bangku perkuliahan, Nabil ini mengikuti sebuah lomba debat ya di tahun pertamanya ya. Dan dari lomba debat itulah awal mula dia berteman dengan seorang pria namanya David Wood ya. David Wood ini adalah seorang Kristen yang juga baik ya, seorang Kristen yang juga taat beribadah dan juga senang juga apologet ya. Nah saudara, David sendiri adalah seorang apologis ya, apologetika ya, yang cukup handal dan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Nabil ini. Kan dia penasaran ya dari latar belakang Muslim, dia juga dalam pertukaran dia debat dengan si David Wood ini, dia pengen tahu tapi juga satu sisi dia juga pengen tanda kutip gitu ya, membuat David Wood ini percaya sama apa yang dia percayai ya gitu ya. Tapi ternyata dari perdebatan, dari pembicaraan bahkan sahabatan mereka berdua ini ya, sekian lama akhirnya Nabil mulai menyadari bahwa tampaknya gak ada doktrin yang diubah dari kekristenan. Kan dia percaya, oh kekristenan itu doktrinnya diubah, Alkitabnya diubah gitu, ini gak benar gitu ya. Jadi setelah ngobrol-ngobrol sama si David Wood ini, dia merasa kayaknya gak ada yang diubah. Ya, dari dulu sampai sekarang pesan Allah itu kepada umatnya itu cuma satu, tetap sama. Allah mengasihi umatnya, Kristus adalah Tuhan, dia mati demi dosa kita, bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, dan tidak ada yang mengatakan yang berbeda dari hal itu. Saudara, setelah percakapan dengan David Wood ini ya, ternyata itu cukup menggelisahkan dia gitu ya. Itu cukup membuat dia galau, kacau gitu hatinya. Aduh, jangan-jangan selama ini yang saya percayai tentang Muslim, tentang Islam, tentang ajaran yang dari keluarga saya diajarin, peraturan-peraturan yang setiap hari pagi saya harus bangun subuh, malam juga saya tetap harus doa dan lain-lain. Jangan-jangan itu salah. Ya. Saudara, dia mulai merasa gelisah ya. Dia mulai merasa bingung dengan kepercayaan dia pegang. Dan Nabil berdoa kepada Tuhan. Dan perlu 3,5 tahun untuk akhirnya si Nabil Qureshi ini menyadari bahwa semua yang diajarkan kekristenan itu adalah benar. Ya. Sampai suatu hari, saudara, si Nabil ini tidak tahan lagi untuk mau menyerahkan diri dia kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan ya, kata-katanya ini ya. Tuhan, aku tidak dapat mengetahui kebenaran tanpa Engkau. Tolong tunjukkanlah kebenaran kepadaku. Seberapapun yang harus aku lakukan, betapapun sakitnya, siapapun dalam keluargaku yang akan meninggalkan aku, siapapun temanku yang akan meninggalkan aku, apapun yang perlu untuk itu, aku akan menjalani jalan itu. Saudara ingat ya, dia dari keluarga pendakwah ya, Muslim yang taat. Jadi tentu bukan hal yang mudah untuk Nabil ini meninggalkan kepercayaannya dia. Saudara, ketika akhirnya dia memutuskan untuk mengikut Tuhan dan kedua orang tuanya mengetahui hal itu, saudara, itu adalah menjadi hari terburuk bagi Nabil. Ya, hari terburuk bagi Nabil
Karena ia harus kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, dan rekan-rekan muslimnya, tetangga-tetangganya yang selama ini mungkin dia hidup dari bareng-bareng sama mereka, yang bersama-sama dengan dia gitu ya. Dan semua perjalanan rohaninya selama 3,5 tahun itu ia tuangkan dalam sebuah buku yang judulnya itu adalah Seeking Allah, Finding Jesus. Ya saudara, kalau yang senang ya tentang apologetika mungkin bisa baca ini. Ini adalah tentang bagaimana perjalanan hidupnya dia, ya, tentang imannya dia, yang tadinya sebagai seorang muslim yang benar-benar taat, berubah, ya, percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan ada satu kalimat dalam bukunya ini ya, all suffering is worth it to follow Jesus because he is that amazing. Ya. Saudara, kenapa saya sebut-sebut kisahnya Nabil ini? Kira-kira kalau menurut saudara ya, dari kisahnya Nabil ya, yang percaya kepada Tuhan ini, sebenarnya ini adalah kabar baik atau kabar buruk bagi Nabil? Mungkin bagi kita yang tidak mengalami ya apa yang dialami oleh Nabil, kita bakal senang, wah bagus ya ada satu orang lagi yang percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, hari-hari yang dilaluin oleh Nabil, ketika akhirnya dia convert ya, berpindah agama, itu bukan satu hari-hari yang mudah. Satu sisi kabar baik karena dia menemukan satu kebenaran yang sejati, tapi satu sisi ada kabar buruk, dia harus meninggalkan keluarganya, teman-temannya, orang-orang yang selama ini dia tumbuh bareng, ditinggalkan demi Tuhan. Nah saudara, berita pada hari ini, kita saat ini seringkali mengatakan itu sebagai kabar sukacita, betul? Bagi saya juga kabar sukacita kedatangan Tuhan ya. Tapi saudara, apakah saudara pernah membayangkan ya, apa yang menjadi resiko, apa yang menjadi satu tantangan yang akan dihadapi oleh Elizabeth dan juga Maria ketika malaikat Tuhan itu datang kepada mereka ya. Saudara, yang pertama kali malaikat Tuhan itu datang kepada Zakaria ya, Imam Zakaria ya, kedatangan malaikat pertama kali datang kepada Zakaria suami Elizabeth, dan mereka berdua itu sudah lanjut usia. Elizabeth mandul ya, sudah lanjut usia dan Elizabeth mandul. Dan ketika malaikat Tuhan itu datang kepada Zakaria ya, istrimu akan melahirkan seorang anak yang akan disebut Yohanes. Dia akan membukakan jalan bagi anak Allah gitu, bagi sang Mesias. Saudara, kita mungkin yang dengar itu, wah akhirnya ya bagus ya. Tapi saudara bisa bayangkan, makanya mungkin Zakaria sendiri pun bertanya-tanya apa tandanya. Karena bagi dia udah tua saya, udah kakek-kakek gitu ya. Si istrinya pun, Elizabeth pun udah lanjut usia. Resikonya apa? Melahirkan di usia lanjut bukanlah suatu hal yang mudah, betul? Bagi ibu-ibu yang udah melahirkan, saya pikir itu yang tahu betul gimana sakitnya, gimana susahnya. Saya bayangkan bagaimana harus hamil di usia lanjut dan harus melahirkan. Belum ada operasi sesar, belum ada bius ya waktu itu. Dan mereka benar-benar di usia lanjut yang rentan rapuh itu, resikonya adalah nyawa Elizabeth sendiri. Saudara, tapi meskipun resikonya itu ya, meskipun begitu, bagi Elizabeth sesungguhnya mungkin dia ada kepikiran ya soal resiko itu ya, taruhannya nyawa dia. Tapi dia tetap ada kepikiran, wah ini tetap adalah satu kabar sukacita bagi dia. Khawatir tapi juga sukacita ya. Kenapa? Karena finally akhirnya dia akan mengandung seorang anak. Dan anak ini bukan anak main-main. Anak yang nantinya akan membuka jalan bagi Tuhan. Dan tentu inilah satu kabar sukacita bagi Elizabeth ya. Oh tentunya saudara, kalau kita mengingat Elizabeth itu adalah seorang perempuan yang mandul. Ya, seorang perempuan yang mandul yang tidak mungkin memiliki seorang anak, tapi sekarang malaikat Tuhan itu datang dan mengatakan, engkau akan memiliki seorang anak. Saudara, kita tahu di masa itu kemandulan itu dianggap sebagai sebuah aib. Ya, nggak punya anak, udah menikah lama, kok nggak punya anak ya? Wah, Tuhan gak berkati, dikutuk kali itu ya, berdosa kali ya, makanya kenapa gak dikaruniain anak ya. Wanita saat itu, ditambah lagi wanita saat itu tidak memiliki kedudukan ya, gak dianggap
golongan kedua ya setelah laki-laki ya, yang dianggap itu cuma laki-laki ya, atau yang punya jabatan gitu. Perempuan tuh nggak dianggap. Dianggap kalau misalnya kamu bisa melahirkan keturunan. Nah ini Elizabeth enggak ya. Jadi saudara bisa bayangkan meskipun mungkin ketar-ketir ya dia, aduh gimana ya hamil di usia lanjut kayak begini. Tapi dia juga ada rasa sukacita yang dia rasakan ya. Ada rasa sukacita yang dia rasakan ketika kabar itu datang. Meskipun dia harus hamil di usia yang tidak lagi muda, dengan resiko yang besar, nyawa taruhannya, ia tetap bersukacita menerima kabar ini dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di ayat yang tadi kita sudah baca, Tuhan mengingat Elizabeth dan Tuhan hendak menghapuskan aibnya. Jadi saudara, bagi Elizabeth kabar ini satu sisi ya, dia khawatir tapi dia senang. Lebih banyak senangnya ya. Tapi saudara, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan Maria? Ya, seorang perawan yang belum menikah, cuma bertunangan ya. Bagaimana dengan dia? Kalau tadi Tuhan ke Elizabeth, ya seenggaknya itu yang dibutuhkan Elizabeth, anak Tuhan kasih. Makanya resiko apapun dia tetap senang. Nah ini Maria gimana? Belum bersuami. Ya, bagaimana dengan Maria? Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, Maria itu seorang perawan dan masih bertunangan dengan Yusuf ya, dengan pemuda yang bernama Yusuf. Saudara, dalam tradisi Yahudi ya, sebelum pasangan itu menikah, ya kira-kira mirip-mirip lah ya kayak di sini ya, bertunangan dulu. Tapi yang agak berbeda adalah biasanya sebenarnya umumnya bisa aja mereka itu udah dianggap suami istri. Makanya kenapa waktu pas si Yusuf itu tahu ya kalau misalnya si Maria itu hamil, Yusuf saya mau ceraikan. Kok menceraikan, kan belum menikah. Karena sebenarnya meskipun udah bertunangan, tapi mereka seperti sudah dianggap suami istri. Hanya belum berhubungan suami istri ya, belum bersetubuh ya. Nah, saudara, dalam masuki masa pertunangan itu ya, di mana nantinya sang calon mempelai perempuan itu akan dipingit ya, akan dipingit selama kira-kira setahun dia nggak keluar rumah, atau misalnya dia bisa dibawa ke rumah calon mertuanya itu ya, entah di rumahnya dia atau di calon mertuanya itu ya. 1 tahun dia mempersiapkan diri dia untuk menjadi seorang istri ya, untuk menjadi suami istri gitu ya. Nah saudara, pada masa itu dia sudah katakan mereka itu belum bersetubuh, belum melakukan hubungan suami istri. Dan apapun kontak fisik yang dilakukan oleh Maria sebagai tunangan seseorang kepada laki-laki lain, apapun kontak fisik itu akan dianggap sebagai sebuah perzinahan. Ya, akan dianggap sebagai sebuah perzinahan. Saudara, dengan keadaannya sekarang yang masih belum bersuami ya, kalau dia hamil, apa yang akan dikatakan oleh tetangga-tetangga yang taunya, oh ini kan masih tunangan ya, loh tiba-tiba perutnya kok besar ya. Apa yang akan dikatakan oleh orang tuanya? Apa yang akan menjadi respon Yusuf, kekasih hatinya? Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang sekitar? Saudara bisa bayangkan itu? Bagi kita, oh iya benar kabar sukacita. Tapi saudara, ada satu hal yang kita mungkin lupa. Ada resiko yang harus Maria ambil saat itu. Soalnya jadi saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin kabar kehamilan ini akan menjadi satu kabar yang membahagiakan bagi Maria. Kalau misalnya ya Maria memilih taat ya, dia hamil. Di tradisi pada saat itu ya, yang sangat mengagung-agungkan kesucian diri ya, sangat mengagung-agungkan, wah kamu harus hidupnya tuh kudus gitu ya. Setelah dia akan dicap sebagai seorang yang pendosa, bezinah kamu ya, perempuan yang gak bener ya. Setelah kalau dia menerima kabar ini, berarti tandanya dia harus juga siap kehilangan ini, kekasih hatinya. Udah tunangan, bentar lagi menikah. Dia tinggal siap, kalau misalnya dia menerima kabar ini, dia harus siap kehilangan semuanya saudara. Keluarga mungkin akan nganggap dia, wah gak bener perempuan ya, anak saya ya.
dari keluarga suami juga, calon suami juga akan ngerasa, wah ini perempuan calon menantunya ini nggak bener, suruh cerai aja gitu ya. Dan saudara, pada saat itu saya pikir mungkin ada banyak yang ada di pikirannya Maria ya saat itu ya. Tapi saudara, dalam dia menerima kabar itu ya, di tengah segala resiko yang mungkin dia terfikirkan ke depan, Maria itu menyadari ya, ada satu hal yang lebih besar daripada segala kehilangan yang akan dia alami nantinya. Dia kan belum tahu ya kalau nanti malaikat Tuhan akan datang juga ke mimpinya Yusuf gitu ya. Dia kan belum tahu saat itu. Jadi saudara, tapi saat itu dia menyadari di luar segala resiko kehilangan yang akan dia alami, ada satu hal yang lebih besar daripada semuanya itu. Yaitu apa? Ketika dia mengingat setelah 400 tahun, setelah sekian lama Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel, tidak ada nabi yang diutus Allah bagi umatnya, dan itu adalah masa kegelapan bagi Israel. Selama itu Israel, termasuk juga Maria di dalamnya, menantikan kapan Tuhan datang. Sambil dalam penjajahan gitu ya, penjajahan Romawi, penjajahan sebelumnya penjajahan Persia, mereka menantikan kapan Tuhan itu akan datang, kapan Sang Mesias itu akan membebaskan mereka dari segala kesengsaraan. Kapan semua nubuatan dari ribuan tahun PL tergenapi itu kapan? Malam itu Tuhan akhirnya berbicara. Dan kabar yang diberitakan adalah satu kabar sukacita. Kabar yang dinanti-nantikan oleh semua orang Israel, termasuk juga dirinya. Kabar tentang kedatangan Sang Mesias. Saudara, Maria tahu bahwa kabar ini adalah kabar yang luar biasa bahagianya. Bukan cuma bagi diri dia, tapi juga bagi seluruh orang Israel. Saudara, karena itulah meskipun dia sadar betul kalau dia iyahin, resiko yang akan dia alami itu besar. Dengan segala kerendahan hatinya dia, saudara, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah saudara, dengan ketaatan Maria, ya, Tuhan itu mengingat dan membalas ketaatan Maria. Ketika Maria memilih taat dan menyerahkan segala masa depan dia kepada Tuhan, hidupnya dia kepada Tuhan, ya, Tuhan membalas Maria dengan cara apa? Ketaatan dan keberserahannya kepada Tuhan membuat perempuan perawan itu yang bukan siapa-siapa tadinya, yang asalnya dari kota Nazaret. Nazaret itu kota mana sih? Kota kecil yang reputasinya itu buruk ya. Tuhan mengangkat Maria dari perempuan yang biasa-biasa aja menjadi seorang perempuan yang dikenal sebagai ibu dari Yesus ya. Dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu apa? Dia menjadi salah seorang yang ikut berbagian, yang ikut berperan dalam misi penyelamatan Tuhan bagi dunia ini ya. Saudara, jadi pertanyaan, kalau misalnya ini kabar baik atau kabar buruk? Sebenarnya ya, bagi tadi Elizabeth saya udah jelaskan ya, ini sebenarnya kabar baik ya. Bagi Maria gimana? Sepenuh dengan ketakutan dia akan resiko yang akan dialami, dia menyambut kabar ini menjadi satu kabar yang baik bagi dia. Saudara, Maria itu sadar, dia nggak mempedulikan apa yang akan terjadi pada diri dia, kehilangan yang akan dia alami, kekasih yang akan mungkin meninggalkan dia. Dia tidak mempedulikan itu, tapi dia memandang kepada satu rencana Tuhan yang besar. Dan ketika Tuhan menawarkan, kamu mau ikut berambil bagian, dia ambil kesempatan itu menjadi satu kabar sukacita bagi dia. Dan sampai sekarang kita mengenal dia sebagai perempuan yang berbahagia, sama seperti Elizabeth menyebut dia, wah kamu akan dikenal dari sekarang sampai seterusnya sebagai perempuan yang berbahagia. Karena dari seluruh perempuan yang ada di dunia ini, kamulah yang dipilih menjadi ibunya Yesus. Saudara, seringkali Tuhan itu tidak memberikan cara yang mudah bagi kita, agar kita itu mau tunduk, agar kita itu mau berserah kepada Tuhan. Tapi saudara, justru dengan demikian, kita seperti Maria, dia gak dikasih jalan yang mudah ya.
Meskipun demikian, kita itu dapat lebih menikmati dan juga dapat lebih merasakan, melihat betapa besarnya Tuhan itu mengasihi, betapa besar kuasanya itu bagi setiap kita. Saudara, bahkan kalau kita mengingat, bahkan Yesus itu sendiri pun tidak memilih jalan yang mudah, betul? Dia memilih Maria, ya, yang mungkin akan menjadi skandal bagi tetangga-tetangganya pada saat itu. Lahirnya aja di kandang binatang gitu ya, bukan Maria bukan seorang bangsawan, bukan, perempuan biasa. Bukan juga karena dia cantik banget makanya kepilih, enggak, perempuan biasa ya. Tuhan itu tidak memilih jalan yang mudah untuk apa? Untuk menjalankan misinya. Ia tidak memilih jalan yang mudah. Ia Allah yang suci itu mau datang merendahkan dirinya di tengah-tengah kita orang-orang yang berdosa. Ia mau mengambil jalan salib yang tidak harus dia jalani. Dia mau meninggalkan surga, melepaskan hak dia sebagai Allah dan menjadi sama dengan kita, hamba-hamba. Ya. Gak ada kepikiran ada Allah pencipta yang biar mereka mengerti saya, biar mereka mengenal saya akan menjadi sama dengan mereka. Enggak, cuman Tuhan doang. Dia mengambil jalan salib yang tidak harus dia ambil. Gak harus dia datang ke dunia, tapi dia memilih untuk datang demi membawa kita kepada Bapa. Saudara, Maria pada saat itu, pada rencana ya, dalam rancangan besarnya Tuhan ya, Maria itu mengambil satu titik berbagian dalam rencana misinya Allah. Kita semua, kita juga ada berjalan dalam rencana besarnya Allah. Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita mau berbagian dalam mengambil itu ya, berbagian dalam menjalankan misinya Allah. Kalau Maria waktu itu, dia mengatakan, aku mau. Saudara, marilah kita menjadi alatnya Allah yang menceritakan kepada orang-orang yang sedang bergumul. Dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua, ini adalah misinya kita, waktunya kita untuk mengambil peran dalam misi Tuhan yang besar itu. Saudara, mari kita menceritakan kepada orang-orang yang bergumul bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu enggak pernah keliru ya. Meskipun kita enggak ngerti kenapa kayak begini, tapi kita enggak tahu bagaimana endingnya. Saudara, Nabil yang tadi aja ya, dia hanya beberapa tahun singkat saja menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan sebelum akhirnya dia meninggal. Yesus, saya juga enggak ngerti kenapa Tuhan udah izinin dia untuk mengenal Tuhan, harusnya kasihnya enak-enak dong ya. Tapi dia harus kehilangan keluarga dan gak lama akhirnya dia meninggal di tahun 2017 ya. Tapi saudara, pada akhirnya di waktu singkat itu, Nabil mengambil bagian dia. Untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Lewat apa? Lewat buku-buku yang dia tulis ya. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, mungkin kita tidak mengerti, kita nggak tahu sekarang. Mungkin ada harga yang harus dibayar sama seperti Maria dan juga Elizabeth dalam kita menjalankan misi Tuhan, mengabarkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi percayalah bahwa harga yang harus dibayar itu adalah yang sepadan dengan mengikut Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, dalam masa kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, berita sukacita ini mengingatkan kami agar kami juga mengambil peran dalam misi besarnya Allah. Sama seperti Nabil, sama seperti Elizabeth, sama seperti Maria. Meskipun mungkin ada resiko dan tantangan yang harus kami jalani, meskipun mungkin ada orang-orang yang akan tidak menyukai kami, meskipun mungkin ada kesulitan yang akan kami harus hadapi dalam menjalankan misi Tuhan, memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang. Namun biarlah Tuhan, kami boleh didapati seperti Maria juga yang mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut rencananya Tuhan. Pimpinlah setiap kami Tuhan supaya kami boleh mau memberikan diri kami menjadi alat-Mu, memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang bergumul, orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu.
Biarlah dalam masa-masa kami, masa-masa Advent ini kami mempersiapkan diri kami. Natal ini menjadi boleh pengingat bagi setiap kami untuk mengambil peran dalam misi Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami menyerahkan segala persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan boleh berkenan atas setiap persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah semua itu boleh dipakai untuk membantu pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja ini maupun di tempat yang lain. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Karena kami mengingat di tengah segala hal yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap mencukupi, Engkau tetap memberikan yang baik bagi kami. Kami tidak kekurangan, kami tidak harus meminta-minta. Karena Engkaulah yang mencukupi dan memberkati setiap kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa mendekati akhir tahun dan masa-masa liburan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keadaan di kota-kota di Indonesia Tuhan. Mungkin beberapa hari lalu terjadi ada demo Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah dalam masa-masa ke depan, hari-hari ke depan, mendekati masa-masa PPKM pun, kami sebagai rakyat pun boleh menaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami, terkhusus mengenai COVID ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kami berdoa Tuhan, meskipun mungkin ada kegelisahan, kekhawatiran dalam hati kami, ketika kami memikirkan apa yang terjadi di dunia ini. Virus yang baru, varian yang baru, Tuhan mungkin itu membuat kami lelah dan membuat kami akhirnya mengalihkan fokus kami dari Engkau menjadi kekhawatiran kami. Namun biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan, kami mau belajar menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, biarlah kami boleh melihat dan memandang kepada Tuhan, Allah yang melindungi, Allah yang menjagai setiap kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Natal, baik di gereja-gereja di seluruh dunia ini, di Indonesia maupun di gereja kami sendiri. Kami berdoa untuk setiap rekaman, untuk setiap latihan yang akan dilakukan menjelang masa-masa Natal ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh memberikan hikmat dan juga memimpin setiap panitia, setiap rekan-rekan yang ikut berbagian dalam melayani. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka juga kekuatan dan hikmat dalam mengatur waktu mereka menjalani kesibukan menjelang Natal. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk ibadah Natal di gereja kami yang akan diadakan tanggal 25 dan tanggal 26. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin supaya semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Segala persiapan, segala lagu, segala puji-pujian dan juga pelayanan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan doksologi. Segala hormat puji
Mari sama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dan juga keselamatan dari Yesus Kristus, tuntunan dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Ibadah baptisan ya tanggal 12 itu ya. Itu adalah ibadah perjamuan kudus dan juga ibadah baptisan. Bagi jemaat yang hadir di sini yang minggu depan kemungkinan tidak akan datang, boleh mengambil hosti dan juga anggur yang ada di belakang ya. Tapi kalau misalnya minggu depan kira-kira akan datang, ambilnya minggu depan ya. Nah, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita juga dukung dalam doa buat teman-teman kita yang akan dibaptis minggu depan. Dan biarlah dalam perjamuan kudus itu pun kita sebagai satu keluarga, satu umat Allah boleh menyambut perjamuan Tuhan dengan hati yang siap ya. Terima kasih, pengumuman selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.